jalan. Kita dapat info ya bahwa Pak Jokowi sempat memanggil Anda dan beberapa orang terdekatnya dan menyampaikan bahwa nggak ada yang bisa mengalahkan Prabowo Gibran. Anda semua nggak bisa mengalahkan Prabowo Gibran. Itu yang disampaikan ya Mas Andi? Iya, saat itu. Itu 2 hari sebelum pengumuman Gibran sebagai cawapres ya? Ya. Jadi kira-kira Prabowo pasti menang, lalu PSI akan masuk parlemen, lalu yang nomor 3 suara PDI Perjuangan akan turun. Itu yang dinyatakan oleh Pak Jokowi. Jadi di situ kemudian Pak Jokowi mengatakan, kalian hebat kalau nanti bisa mengalahkan saya. Saya nomor 1-nya Prabowo menang, saya nggak terlalu masalah. Masa nggak masalah? Serius, saya nggak terlalu masalah. PSI masuk parlemen, Anda masuk juga parlemen, nggak saya juga nggak terlalu masalah. Tapi ketika Pak Jokowi mengatakan suara PDI Perjuangan turun, di situ saya masalah. Karena saya mengatakan, loh Bapak masih kader, dalam hati ya, Bapak masih kader. Kenapa kemudian membuat rencana untuk menurunkan suara partai sendiri? Nah, di situ kemudian ya saya harus beda. Pada saat itu Anda menyampaikan langsung ke Presiden? Saya diam saja. Oh, diam aja. Saya diam saja, mendengar terus selesai, ya udah saya pulang. Cenderung tidak mengatakan apa. Presiden nggak menyampaikan alasan ya kenapa beliau menginginkan 3 hal itu tadi? Berarti menurut Mas Andi Pak Jokowi berubah ya? Ya, berubah signifikan. Ya. Dari yang pertama kali Mas Andi kenal dengan sampai sekarang ini, menurut Anda Pak Jokowi berubah? Walaupun saya tahu bahwa Pak Jokowi itu bukan orang yang memegang ideologi Trisakti Bung Karno misalnya untuk menjadi dasar membuat kebijakan. Nyaris tidak pernah digunakan jargon-jargon itu. Ya, jadi saya selalu wanti-wanti ke teman-teman di 2014 waktu saya seskap gitu ya. Jangan sering-sering menggunakan kata nawacita. Pak Jokowi dalam rapat-rapat kabinet tidak pernah menggunakan kata nawacita. Sama dengan poros maritim dunia, sama dengan misalnya revolusi mental. Dan teman-teman relatif jadi itu hanya jargon aja? Itu jargon yang memang dirancang untuk memenangkan pemilu. Nah, setelah itu? Ya, setelah itu tidak. Kemudian Pak Jokowi kemudian bergerak ngopi sore, rileks hampir 3 jam. Lalu antara lain dibicarakan siapa yang menjadi pilihan kami untuk 2024. Kami mengatakan tampaknya mengarah ke Mas Ganjar. Jawaban Pak Jokowi saat itu, ya sudah, ayo kita lihat elektabilitasnya. Itu 2021 ya? Itu Desember 2021. Pak Jokowi saat itu, kalau seandainya elektabilitas Mas Ganjar sudah bisa mencapai 35%, dengan kriteria tertentu, ayo itu yang kita lanjutkan. Saat itu salah satu tim mengatakan, ya sudah Pak, kalau gitu putuskan saja sekarang, karena dalam 3-6 bulan ke depan pasti elektabilitas Mas Ganjar mencapai itu. Dan 6 bulan kemudian bertemu lagi dengan kondisi persyaratan yang diinginkan Pak Jokowi untuk mengusung Mas Ganjar tercapai. Seingat saya bertanya kepada Pak Jokowi tentang dukungan ke Mas Ganjar itu 4 kali. Ya, dari Desember 21 sampai setelah hiruk pikuk U20 Israel. Nah, saya bertanya 4 kali ke Pak Jokowi dan jawabannya tetap sama. Dukung sampai Mas Ganjar. Sebelum ada huru hara Piala Dunia U20 ya? Enggak, setelah sampai setelah itu masih sama jawabannya? Masih sama, jawabannya masih sama. Ya, waktu itu ya tetap dukung Mas Ganjar. Ya sudah, terus kami tidak bergerak dari apa yang disepakati, bahwa kita harus mendukung Mas Ganjar ke 2024. Anda dengan Pak Jokowi hubungannya jadi pisah jalan itu betul hanya karena pilihan Pilpres atau ada hal yang lain? Enggak, cuma pilihan Pilpres. Ya, terutama ketika saya sampai Gibran benar-benar dideklarasikan sebagai calon, itu masih berharap politiknya Pak Jokowi adalah politik merah. Masih berharap di situ. Ya, jadi ketika kemudian Gibran dicalonkan dengan ada pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, nah di situ merasa ya ini sudah nggak bisa satu jalan. Kita dapat info ya bahwa Pak Jokowi sempat memanggil Anda dan beberapa orang terdekatnya
dan menyampaikan bahwa nggak ada yang bisa mengalahkan Prabowo Gibran. Anda semua nggak bisa mengalahkan Prabowo Gibran. Itu yang disampaikan ya Mas Andi. Iya, saat itu. Itu 2 hari sebelum pengumuman Gibran sebagai cawapres ya. Ya. Jadi kira-kira Prabowo pasti menang, lalu PSI akan masuk parlemen, lalu yang nomor 3 suara PDI Perjuangan akan turun. Itu yang dinyatakan oleh Pak Jokowi. Jadi di situ kemudian Pak Jokowi mengatakan, kalian hebat kalau nanti bisa mengalahkan saya. Saya nomor 1-nya, Prabowo menang, saya nggak terlalu masalah. Masa nggak masalah? Serius, saya nggak terlalu masalah. PSI masuk parlemen, Anda masuk juga parlemen, nggak saya juga nggak terlalu masalah. Tapi ketika Pak Jokowi mengatakan suara PDI Perjuangan turun, di situ saya masalah. Karena saya mengatakan, loh Bapak masih kader, dalam hati ya, Bapak masih kader. Kenapa kemudian membuat rencana untuk menurunkan suara partai sendiri? Nah, di situ kemudian ya saya harus beda. Pada saat itu Anda menyampaikan langsung ke Presiden? Saya diam saja. Oh, diam aja. Saya diam saja, mendengar, terus selesai, ya udah saya pulang. Cenderung tidak mengatakan apa. Presiden nggak menyampaikan alasan ya kenapa beliau menginginkan 3 hal itu tadi? Berarti menurut Mas Andi Pak Jokowi berubah ya? Ya, berubah signifikan. Ya. Dari yang pertama kali Mas Andi kenal dengan sampai sekarang ini, menurut Anda Pak Jokowi berubah? Walaupun saya tahu bahwa Pak Jokowi itu bukan orang yang memegang ideologi Trisakti Bung Karno misalnya untuk menjadi dasar membuat kebijakan. Nyaris tidak pernah digunakan jargon-jargon itu. Ya, jadi saya selalu wanti-wanti ke teman-teman di 2014 waktu saya seskap gitu ya. Jangan sering-sering menggunakan kata nawacita. Pak Jokowi dalam rapat-rapat kabinet tidak pernah menggunakan kata nawacita. Sama dengan poros maritim dunia, sama dengan misalnya revolusi mental, dan teman-teman relatif. Jadi itu hanya jargon aja. Itu jargon yang memang dirancang untuk memenangkan pemilu. Setelah itu? Ya, setelah itu tidak. Kemudian Pak Jokowi kemudian bergerak dengan kebijakan-kebijakan pragmatisnya untuk menjalankan pemerintahan, ya, untuk kemudian mendapatkan keyakinan akan memenangkan periode 2-nya. Itu. Tapi menjadi politisi yang sangat pragmatis, yang berhasil dilakukan dengan sangat baik di 2019. Tapi memang Pak Jokowi bukan orang jargon dari awal. Ya, bisa dilihat di rapat-rapat kabinet atau di pernyataan-pernyataan beliau, begitu satu jargon dikeluarkan cenderung tidak akan digunakan lagi oleh Pak Jokowi. Apa yang menurut Mas Andi merubah Pak Jokowi? Ambisi, kekuasaan? Saya menanyakan ini pada episode 1 kepada mantan Wapres RI, mitranya Pak Jokowi dulu, namanya Pak Yusuf Kala. Saya juga tanya ini kepada pembantunya Pak Jokowi yang sampai sekarang masih mendukung Pak Jokowi, Pak Luhut Binsar Panjaitan. Saya menanyakan ini juga ke Anda, ke Mas Andi Wijayanto sebagai mantan orang dekatnya Pak Jokowi. Jadi tiga-tiganya adalah saya tanyakan pertanyaan yang sama. Apa yang menurut Anda merubah seorang Joko Widodo? Ambisi atau apa? Saya menduganya personal ya. Jadi satu, pasti bukan ideologi. Karena begitu memutuskan tidak mendukung Mas Ganjar, tidak bersama PDI Perjuangan, kecenderungannya ada di 02 karena ada Mas Gibran di situ, ada PSI di situ. Pak Jokowi tidak mengeluarkan statement-statement yang kemudian bisa kami nilai, oh ya Pak Jokowi tidak lagi Trisakti. Pak Jokowi misalnya cenderung mengarah ke liberal, ya, atau Pak Jokowi cenderung mengarah ke spektrum kanan, tidak kelihatan. Nah, terus yang kedua, penjelasannya juga pasti bukan karena ingin merubah kebijakan secara signifikan atau khawatir kalau kebijakannya tidak dilanjutkan. Ya, karena kalau misalnya khawatir kebijakannya tidak dilanjutkan, pada dasarnya platform yang dimiliki oleh 03 baik dalam visi misi ataupun dulu ketika kami bersama Megawati Institute diberikan kesempatan oleh Pak Jokowi untuk menghadirkan menteri-menteri untuk menyusun visi misi, ya itu dalam kerangka ayo kita teruskan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Jadi juga bukan tentang keberlanjutan, karena akhirnya antara 02 dengan 03 arah keberlanjutannya, arah meneruskan program